Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Yogi Devianti dengan NIM 630202011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint Maqasid Syariah dalam Ekonomi Syariah. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model ekonomi Islam. Pengertian Maqasid Syariah. Maqasid syariah ditinjau dari lughawi atau bahasa, dibagi menjadi dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Disebut juga dengan asyrar asy-syariah, yaitu kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah terbagi menjadi tiga bagian atau tiga pokok, yaitu yang pertama maslahah ad-dururiyah, yaitu hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh mukallaf atau manusia untuk mencapai kesalahan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu maslahah al-hajiyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada, juga tidak menimbulkan tidak menimbulkan kemudaratan, tapi bisa berefek kepada kesulitan. Dan yang ketiga yaitu maslahah at-tasyniyat, yaitu yang artinya tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasarkan pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Dalam maslahah ad-dururiyah ada 5 bagian yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu yang pertama hifdzu al-din, yang artinya memelihara atau menjaga agama, berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dalam seruan menjaga agama, Al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat dapat mencegah segala perbuatan keji dan mungkar. Menurutnya, segala perbuatan yang mencegah perbuatan keji maka masuk dalam kepentingan agama. Dan yang kedua yaitu hifdzu al-nafs, yang artinya menjaga jiwa. Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia, sehingga harus dijaga dan dilindungi dan dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah berfirman Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dan yang ketiga hafdzu al-adl, yaitu artinya masuk akal. Akal adalah anugerah yang diberikan kepada manusia, sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Yang ketiga atau yang keempat yaitu hifdzu al-nafs, yang artinya menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi, baik secara agama maupun secara negara, serta tidak melakukan perzinaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu hifdzu al-mal, yang artinya menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta, Allah telah melarang
dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang batil, semisal dengan cara korupsi, mencuri, dan dengan cara yang ilegal yang melarang undang-undang dalam suatu negara. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Menurut salah satu tokoh yang bernama Dumairi, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Namun, pada dasarnya, sistem ekonomi Islam dimunculkan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu ahli yang bernama Mubiarto, bahwa sistem ekonomi ialah sistem sosial dalam rangka usaha sosial dalam mencapai kemakmuran. Dari pemaparan tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat yang ada dalam suatu negara tersebut. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqasid asy-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau yang disebut dengan falah, melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan yang hakiki untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Syarif Chaudhry memberikan gambaran lain tentang tujuan utama sistem ekonomi Islam yang ia gali dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu yang pertama tentang pencapaian falah, yang artinya kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata, yang artinya membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Karena Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang saja, sehingga dalam sistem ekonomi Islam ada pelembagaan lembaga zakat, sedekah, infak. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar. Sistem ekonomi Islam bertujuan bahwa setiap kebutuhan dasar umat manusia terpenuhi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keempat, tegaknya keadilan sosial, yaitu dengan menegakkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Keenam, pengembangan moral dan material. Dan selanjutnya, terhapusnya eksploitasi. Tujuan ini, sistem ekonomi Islam tidak ingin adanya eksploitasi atas orang lain. Realisasinya adalah dengan mengharamkan bunga yang di dalamnya mengandung eksploitasi yang luar biasa atas manusia. Dari beberapa uraian tentang prinsip tujuan dari ekonomi Islam di atas, hemat penulis memang belum memberikan sebuah rancangan yang real, karena seolah hanya teks-teks normatif yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Menjawab itu, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI tahun 2011 menjelaskan Rancang bangun sistem ekonomi Islam berdasarkan atas elemen yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi. Dan rancang bangun ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kepemilikan dalam Islam, maslahah sebagai insentif ekonomi, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Itulah rancang bangun dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu rancang
Rancang bangun sistem ekonomi berdasarkan atas elemen kunci. Rancang bangun sistem ekonomi yang berdasarkan elemen kunci itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam semuanya yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan dengan cara yang halal dan baik. Dalam kepemilikan dalam Islam ada beberapa kategori. Terdapat 3 kategori dalam kepemilikan, yaitu ada hak milik individu, dan ada hak milik umum publik, dan juga ada hak milik negara. Yang kedua ada maslahah sebagai insentif ekonomi. Insentif di dunia yaitu yang diterima dari hasil produksi, konsumsi, atau distribusi. Sedangkan insentif di akhirat merupakan ganjaran atau suatu pahala atas perilaku manusia yang dilakukan manusia di dalam dunia selama yang dilakukan dalam dunia. Karena dalam Islam mempercayai kehidupan pasca di dunia, maka jika manusia mengonsumsi barang yang halal dan baik dan akan mendapatkan kepuasan ketika itu juga, dengan diniatkan ibadah akan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah masuk dalam Al-Quran, kalau kita melakukan hal yang baik, maka Allah juga akan memberikan hal yang baik juga kepada kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam berdasarkan kepada mekanisme pasar, namun tetap memandang nilai kebenaran di dalam musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini merupakan kombinasi dari proses sentralisasi dan desentralisasi. Kenapa kita harus melakukan musyawarah? Supaya kita dapat mengetahui pendapat perorangan atau per individu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Jadi dalam suatu musyawarah itu kita tidak egois dalam mengambil keputusan. Kita juga memerlukan pendapat orang lain untuk mengetahui bagaimana baiknya ke depan. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Dalam pandangan kapitalisme, mekanisme, pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan setiap individu, sehingga akan melahirkan pola pikir individualistik. Islam memandang insentif individualistik diakomodasi sebagai tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan ibadah. Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga. Namun, masyarakat dan negara tetap berperan dalam mengontrol jalannya pasar, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmoni, sehingga masalah pun terwujud. Kesimpulan dari PowerPoint tersebut yaitu ekonomi Islam sebagai sebuah sistem integratif dengan ajaran Islam secara umum menawarkan alternatif yang berbeda dari ilmu atau sistem ekonomi yang sudah berlaku di dunia. Perekonomian Islam sudah bukan hanya sekedar perekonomian yang adil dan harmonis, namun di dalamnya ada spirit falah atau kebahagiaan atau kesejahteraan yang kemudian dirumuskan oleh ulama masuk dalam maqasid syariah. Nilai-nilai dan prinsip dalam ekonomi Islam harus sejalan untuk menuju suatu kebahagiaan. Paradigma masyarakat madani yang sejahtera, harmoni, dikatakan terwujud
kalau semua elemen terpenuhi, tujuan, nilai, dan prinsip.